pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Nanti pasca mudik juga ini akan jadi catatan kami. Tentu akan kami panggil nanti pihak-pihak yang berkaitan hal ini. Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. 17.000 umat Hindu di Sumatera Selatan jalani catur berata penyepian terbanyak di Kabupaten Oki dan Oku Timur. Ombudsman RI perwakilan Sumsel segera panggil Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyusul masih banyaknya kendaraan tonase berat melintasi di dalam kota jelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Inilah Warta Berita selengkapnya di siang hari ini, Kamis 19 Maret 2026 bersama saya Dela Wawi. Ribu umat Hindu di Sumatera Selatan jalani catur barata penyepian, terbanyak di Kabupaten Oki dan Oku Timur. Sebanyak 17.000 umat Hindu di Sumatera Selatan melaksanakan catur barata penyepian dalam Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1948 hari ini 19 Maret 2026. Pembina Umat Agama Hindu Kementerian Agama Sumatera Selatan Iwayan Sumitra mengatakan umat Hindu di Sumatera Selatan memang tidak banyak, namun Hari Raya Nyepi tetap dilaksanakan dengan berbagai pelaksanaan. Salah satunya sebelum pelaksanaan Hari Raya Nyepi melakukan upacara Tawur Kesanga. Upacara ini berupa persembahan sesajen atau caru di tingkat rumah tangga hingga tingkat desa. Tujuannya menjaga keseimbangan alam dan menetralkan energi negatif atau buta kala agar tidak mengganggu manusia. Baru hari ini dikatakan Iwayan umat Hindu melaksanakan Nyepi dengan mengikuti aturan catur barata penyepian. Adapun catur barata tersebut meliputi amati geni atau tidak menyalakan api atau cahaya. Kemudian amati karya, tidak bekerja, amati lelungan, tidak bepergian, dan amati lelangun, tidak bersenang-senang. Seperti itu. Tetapi kami di Kota Palembang ini ya karena umatnya sedikit juga dan jadi tidak buat itu ongkoh-ongkoh itu tidak buat. Ya. Ya kalau di Sumsel ini rata-rata di daerah itu ada buat ogoh-ogoh namanya itu. Oh, kalau di Sumsel, se-Sumsel ya. Berapa Pak? Kalau se-Sumsel itu kurang lebih 17 ribuan lebih dia dikit ya. 17.000 lah. Iya. Tersebar di mana saja itu Pak? Tersebar di se-Sumsel ya, se-Sumsel yaitu yang adanya itu di Oku Timur ya, Oku Timur, terus di Oku Selatan. Iwayan Sumitra mengatakan tema Nyepi tahun ini Pasudava, Kutumbakam yang artinya satu bumi satu keluarga. Kita semua adalah bersaudara. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, salah seorang pemuka agama Hindu Kecamatan Air Kumbang, Ketut Sugiarta menjelaskan, rangkaian perayaan Nyepi diawali dengan sembahyang bersama. Setelah itu, umat Hindu bersiap memasuki Hari Raya Nyepi sebagai momen sakral pergantian Tahun Baru Saka. Ia mengatakan sehari setelah rangkaian awal perayaan, umat melaksanakan ibadah lanjutan sebelum memasuki puncak Nyepi. Pada hari tersebut seluruh umat menjalankan tapa brata penyepian secara penuh. Tidak boleh keluar, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Itu amati geni, tidak boleh menghidupkan api. Amati karyo, kita tidak boleh bekerja.
amati lelanguan, kita tidak boleh bepergian, itu lima pantangan itu. Selain itu, umat juga tidak diperkenankan bekerja maupun melakukan aktivitas perjalanan. Seluruh kegiatan dihentikan sebagai bentuk pengendalian diri dan refleksi spiritual. Menurutnya, pantangan tersebut memiliki makna mendalam bagi umat Hindu. Nyepi menjadi waktu khusus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan serta menata kembali kehidupan di tahun yang baru. Pendengar, kita simak tanggapan masyarakat berkaitan dengan Hari Raya Nyepi Saka. Menurut saya, momen Hari Raya Nyepi ini mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dari kesibukan sehari-hari, menata kembali pikiran, serta menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Menurut saya, Hari Suci Nyepi itu bukan hanya sekedar tradisi umat Hindu, tapi juga punya makna yang sangat dalam. Momen hening ini mengajarkan kita untuk melakukan introspeksi diri, menenangkan pikiran, dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk mengetahui bagaimana perayaan Nyepi di Sumatera Selatan, berikut wawancara singkat Muhammad Irfan bersama Ketua FKUB Sumsel, Dr. Haji Sarnubi Soman. Pak, bagaimana Pak pendapat Bapak terkait Hari Raya Nyepi saat ini seperti apa Pak? Bisa dijelaskan sedikit Pak? Dari ini pernyataan forum, ya. Jadi begini. Iya baik. Jadi Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan penghormatan yang mendalam kepada umat Hindu yang merayakan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 pada tanggal 19 Maret 2026. Nyepi adalah momen sakral untuk melaksanakan catur berata penyepian, amati geni, amati karya, amati lelunganan, dan amati lelanguan. Ya. Melalui hening dan pengendalian diri, umat Hindu diajak untuk melakukan refleksi, memperbaiki diri, serta mendekatkan hubungan dengan Sang Pencipta. FKUB Sumatera Selatan menegaskan bahwa nilai-nilai Nyepi bersifat universal. Hening, refleksi, dan pengendalian diri adalah kebutuhan spiritual semua umat beragama. Momentum ini mengingatkan kita untuk menata kembali hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Sebagai daerah multikultural, Sumatera Selatan memiliki tanggung jawab untuk menjaga harmoni antar umat beragama. Oleh karena itu, FKUB mengajak seluruh masyarakat menjadikan Hari Raya Nyepi sebagai inspirasi memperkuat toleransi, solidaritas, dan persaudaraan lintas iman. Kami menegaskan komitmen FKUB Sumatera Selatan untuk terus mendukung kebebasan beragama, memperkuat kerukunan, dan membangun Sumatera Selatan yang damai, rukun, dan harmonis. Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948. Semoga kedamaian, ketenangan, dan kebersamaan senantiasa menyertai kita semua. Ini kan juga kan antara Nyepi dan juga Hari Raya Idul Fitri kan hampir berdekatan gitu Pak. Tanggapannya seperti apa Pak untuk menghormati, karena kan Nyepi di beberapa, khususnya di Bali kan, itu kan ditiadakan atau seperti apa Pak? Untuk perayaannya apa sih, seperti apa Pak? Kayak tarawih, boleh dijelaskan sedikit Pak? Ya, jadi kita saling menghormati ya. Nyepi ya Nyepi. Nah, yang Muslim melaksanakan kegiatan keagamaannya seperti biasa. Jadi bukan berarti bahwa seluruh di Bali harus mereka beragama selain daripada Hindu. Jadi yang Nyepi ini kan kawan-kawan kita yang beragama Hindu, Muslim, karena mereka akan melaksanakan ibadah, mereka tetap melaksanakan ibadah, tetapi tetap menghormati Hari Raya Nyepi agama Hindu. Baik Pak Sarnubi, terima kasih atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Salam sehat selalu Pak Sarnubi. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum Pak Sarnubi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM. Beralih ke informasi lainnya, Ombudsman RI perwakilan Sumsel segera panggil Wali Kota Palembang Ratu Dewa, menyusul masih banyaknya kendaraan tonase berat melintas di dalam kota jelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Pantauan RRI hingga Kamis 18 Maret 2026 jelang Idul Fitri 1447 atau H-3 Idul Fitri, aktivitas kendaraan bertonasi berat atau kontainer masih melintas di dalam kota Palembang di siang hari. Meski membahayakan sejumlah pengendara lainnya, namun pantauan RRI tidak mendapati adanya aktivitas Dinas Perhubungan Kota Palembang maupun aparat kepolisian yang mencegah aktivitas tersebut berjalan dengan sangat santai. Sementara dikonfirmasi berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, M. Adrian Agustian menyebutkan bahwasanya pihaknya akan memanggil Wali Kota Palembang maupun Dinas Perhubungan untuk mempertanyakan atau mempertanggungjawabkan hal tersebut bisa terjadi. Makanya ini kan berupa informasi juga nih bagi kami Ombudsman, karena pengawasan mudik Lebaran ini bukan hanya sebelum, nanti pasca mudik juga ini akan jadi catatan kami. Tentu akan kami panggil nanti pihak-pihak yang berkaitan hal ini, kenapa hal ini juga dibiarkan. Tapi nanti kami akan coba juga nanti menghubungin pihak di Subkota Palembang, ya agar jangan sampai nanti menjelang sisa Lebaran ini nanti mobil-mobil tonase besar juga masih seenaknya gitu, hilir mudik masuk di kota seolah-olah nampaknya tidak ada petugas, tidak ada aturan dan lain-lain sebagainya. Seperti Selain hal tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan juga sangat menyayangkan jika nanti ke depan aktivitas kendaraan bertonasi berat atau kontainer tersebut masih melintas hingga beberapa hari ke depan dan mengganggu aktivitas saat perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. 17.000 umat Hindu di Sumatera Selatan jalani catur barata penyepian, terbanyak di Kabupaten Oki dan Oku Timur. Ombudsman RI Perwakilan Sumsel segera panggil Wali Kota Palembang Ratu Dewa, menyusul masih banyaknya kendaraan tonase berat melintas di dalam kota jelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang inspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui laman WhatsApp kami di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara